كتبت جراحنا على صحف الهيام. حسين كيف تروي قلبي وأنت ضامي، حسين كيف تشفي جرحي وأنت دامي. وبلا رداء تهدي العطاء، وبلا رداء تهدي العطاء. تدعو الجميع لكربلاء. عظيم الجاه ووحي الله يصلي عليك من عليا. ألم الفراق لا يراه سوى الحبيب، وجراح السقم لا يراها سوى الطبيب. وطبيبي أنت والحبيب يا غريب. أنسى الوحيد مولى العبيد، طمع برحمتك يزيد. قطيع الرأس وتعطي الناس، قطيع الرأس وتعطي الناس. فأعطيني لقى العباس. عرفت أصول ديننا بدم ابن فاطم، وغدا الكتاب راسخا بدم الهواشم. فمفازتي إذا لهم أنا أغدو خادم. يا ابن الأمير هبني المسير، يا ابن الأمير هبني المسير. لمقامك قلبي أسير، بحق دماك وطهر ثراك. بباب القبلة دعني أراك. حسين مولاك، حسين مولاك، حسين مولاك يا سيدي. أبا عبد الله، أبا عبد الله. بجراح زينب السبية يا ابن طه، وبحق كل دمعة سكنت رداها. وبلطمة الخدود حين رأت أخاها. يا ابن الحسن دعنا معا، يا ابن الحسن دعنا معا. نمشي لمسلوب الكفن، وللمذبوح أراك تنوح، وللمذبوح أراك تنوح. وخدك سيدي مجروح. حسين مولاك، حسين مولاك.
حسن مولاي أبا عبد الله 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 أبا عبد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah, ya baba najadil ummah, wa ya rahmatallahil wasi'ah. Faza wallahi man i'tasama bihablikum wa amina man laji'a ilaikum. Ya laytani kuntu ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquban nasu bil qist. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ra'a minkum sultanan jairan mustahillan li haramillah nakithan li ahadillah mukhalifan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ya'malu fi ibadillahi bil ithmi wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qawlin kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahu madkhalah. Para pemirsa Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini berada di bulan Muharram, bulan mulia dari satu sisi dan bulan kedukaan bagi Rasul dan Ahlul Bait dari sisi lain, yaitu dari sisi bahwa di bulan ini, bulan di mana keluarga Nabi, cucu tercinta Nabi terbantai secara keji pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muharram Ashura adalah suatu madrasah abadi yang berisikan pelajaran-pelajaran abadi bagi umat manusia. Ada banyak pelajaran atau prinsip-prinsip kehidupan yang bisa kita petik dan ambil dari Madrasah Ashura, Madrasah Karbala, dari perjuangan dan pengorbanan Al-Imam Hussein beserta keluarga dan wanita-wanita mulia beliau. Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan dan dijelaskan tentang tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 disebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, yaitu aturan-aturan, wal mizan, neraca keadilan, liyaquman nasu bil qist, supaya manusia mampu menjalankan keadilan. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa tujuan diutusnya para nabi dan para rasul adalah menegakkan keadilan hingga terciptanya keseimbangan di tengah masyarakat manusia. Apa nilai penting daripada keadilan? Ketika para nabi, para rasul, dan orang-orang mulia diutus untuk menegakkan keadilan,
mereka diutus untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Ini menandakan bahwa tegaknya keadilan, terjadinya keseimbangan di alam semesta merupakan sesuatu yang sangat penting. Untuk memahami nilai penting daripada keadilan, kita akan melihat dari kebalikan keadilan itu sendiri, yaitu kezaliman. Ada sebuah prinsip yang mengatakan ketika kita ingin memahami sesuatu, maka kita harus memahami kebalikan. Ketika kita ingin memahami kenyang, maka kita harus pernah memahami lapar. Ketika kita ingin merasakan nikmatnya sehat, maka kita harus pernah merasakan pedihnya sakit. Demikian pula ketika kita ingin memahami apa nilai penting keadilan. Seluruh nabi, seluruh rasul diutus untuk menegakkan keadilan. Dan kenapa mereka tidak didukung oleh umat manusia? Mulai dari masa Nabi Adam sallallahu alaihi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terjun di tengah umat manusia. Mereka berupaya untuk menegakkan keadilan, mereka tidak didukung, mereka tidak dibantu, malah sebaliknya. Mereka dihina, mereka dimusuhi. Ada sebagian mereka dibunuh oleh umat yang tidak siap untuk menerima ajakan kebenaran atau keadilan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Kenapa? Sepanjang sejarah manusia menolak orang-orang yang dia datang untuk menegakkan keadilan. Untuk memahami nilai penting daripada keadilan, maka kita perlu melihat tentang keburukan dan kejahatan daripada kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Kezaliman secara bahasa adalah ketika sesuatu diletakkan tidak pada tempatnya. Ketika orang mulia menjadi pemimpin di tengah masyarakat, ini pada tempatnya. Dan ini adalah keadilan. Tapi ketika terjadi sebaliknya, bahwa orang-orang hina yang menjadi pemimpin, ini adalah kezaliman. Singkatnya, kezaliman adalah sesuatu yang menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Secara alami, sifat fitrah manusia mencari kebenaran dan menghindar daripada penderitaan. Semua manusia, mulai dari masa dahulu hingga sekarang, setiap manusia yang sehat fitrahnya, sehat sifat alaminya, mereka akan selalu mengejar kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Tapi kenapa pada kenyataannya kita melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan? Padahal secara alami mereka pencari kebahagiaan. Itu dikarenakan mereka salah di dalam memaknai bahagia. Ada yang memaknai pada harta, mereka mengejar harta, memaknai bahagia pada kekuasaan, mencari kekuasaan. Ada yang mencari bahagia, memaknai bahagia terletak pada wanita atau pada kepuasan nafsu, atau pada hal-hal lain, atau pada popularitas. Mereka mengejar kebahagiaan sesuai dengan apa yang mereka pahami daripada makna kebahagiaan. Dan pada kenyataannya apakah mereka sampai pada kebahagiaan itu? Pada kenyataannya tidak seperti itu. Mereka malah terpuruk, mereka malah menderita. Hal-hal yang mereka anggap sebagai kebahagiaan, sejatinya itu adalah penderitaan. Karena kebahagiaan yang sebenarnya ketika seseorang bersama dengan orang-orang yang dia cintai, ketika dia bersama Tuhannya, bersama nabinya, dan bersama para ma'sumin, itu adalah kebahagiaan. Mereka jauh daripada kebahagiaan karena terjatuh pada kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman?
yaitu perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang merupakan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, pelanggaran terhadap sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusiawi adalah mengenyangkan perut orang-orang yang kelaparan. Tapi ketika merampas makanan orang-orang yang berhak untuk menerimanya, ini adalah kezaliman. Ketika kezaliman dilakukan oleh orang dalam skala kecil, maka pengaruhnya juga kecil. Tapi ketika kezaliman dan kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan tertinggi, maka efek dan dampaknya itu berpengaruh dalam skala luas. Ketika seorang penguasa, dia adalah pelaku kezaliman, pelaku dosa, pelaku kejahatan, maka kejahatan yang dilakukan oleh penguasa ini berefek pada nasib ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat yang berada di bawah pimpinan dia. Maka kezaliman menjadi faktor timbulnya penderitaan bagi umat manusia, bahkan menjadi sebab hancurnya keseimbangan di alam semesta, karena dia dilakukan oleh orang-orang dalam skala besar dan dalam posisi-posisi yang tinggi. Maka para nabi dan para rasul, orang-orang mulia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan keadilan dalam artian melawan kezaliman, artinya menggantikan penderitaan umat manusia dengan kebahagiaan. Yubaddiluna min ba'di khaufihim amna. Mereka berjuang untuk menggantikan rasa takut yang dialami oleh manusia dengan rasa aman. Orang-orang zalim, orang-orang jahat, semua yang dia kerjakan adalah menimbulkan rasa takut, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan penderitaan. Jika ini dibiarkan, maka akan berakibat fatal penderitaan yang begitu lama dialami oleh umat manusia. Dan di antara manusia yang terhebat di dalam menegakkan keadilan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Al-Quran disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nabi diutus sebagai rahmat, Nabi diutus dengan membawa cinta. Melalui cinta dan kasih sayang itulah beliau menegakkan keadilan. Dengan cintalah ja'al haq wa zahaqal batil. Maka seluruh kebencian, kejahatan, penindasan itu akan hilang dengan cinta. Dan setelah Rasulullah wafat, kondisi kaum muslimin dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terjadinya perpecahan di mana-mana, terjadinya penderitaan, hingga masa di mana Yazid ibn Muawiyah berkuasa. Ketika dia berkuasa, dikenal sebagai Khalifatul Muslimin, tapi dia terbiasa melakukan dosa-dosa dan maksiat. Di sini cucu tercinta Ar-Rasul, Al-Imam Husain salamullah alaih, beliau melihat bahwa masa depan Islam, bahwa masa depan umat manusia terancam. Oleh apa? Oleh kejahatan yang dilakukan oleh penguasa pada masa itu. Disebutkan dalam sejarah Yazid syaribul khamr. Yazid seorang penguasa yang dia meminum khamr. La yusalli, dia tidak sholat, wala yasum, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dikenal sebagai Khalifatul Muslimin. Al-Imam melihat jika penguasa zalim seperti ini tidak dilawan, maka akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan abadi bagi umat manusia. Sebagaimana Allah memberikan perintah kepada Nabiullah Musa dan Harun bangkit melawan Fir'aun, dikarenakan adanya kezaliman, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Bangkitlah kamu wahai Musa
bersama Nabi Harun untuk melawan Fir'aun, innahu tagha, karena dia telah berbuat zalim, telah melampaui batas. Demikian pula dengan Al-Imam Husain. Allah memberikan perintah kepada Al-Imam Husain untuk bangkit melakukan perlawanan, dikarenakan penguasa pada saat itu dan kondisi di saat itu, kezaliman menyebar di semua. Sehingga Al-Imam melihat bahwa taklif beliau adalah bangkit melawan kezaliman. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Beliau bangkit melawan Fir'aun di masanya, yaitu Yazid, dikarenakan adanya kezaliman dan kejahatan. Dalam salah satu kalimatnya, Imam mengatakan, inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman, wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Al-Imam Husain sallallahu alaihi menjelaskan tentang tujuan kebangkitannya. Inni lam akhruj ashiran, sesungguhnya aku tidak keluar sebagai orang yang sombong, wala batiran, sebagai orang yang mengingkari nikmat ilahi, wala mufsidan, juga bukan sebagai orang yang berbuat kerusakan, wala zaliman, dan juga bukan sebagai orang yang zalim. Wa inna ma kharastu, sesungguhnya aku keluar dari rumah, sesungguhnya aku bangkit di talabil islah fi ummati jaddi, untuk melakukan perbaikan di tubuh umat kakekku Rasulullah. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku ingin memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kalimat ini, kalimat yang sangat asas, sangat penting, di mana Imam menjelaskan bahwa asas kebangkitan dan perlawanan Al-Imam Husain itu beliau ingin melakukan islah, melakukan perbaikan. Ketika ada upaya-upaya ingin melakukan perbaikan, itu artinya di sana adanya ifsad, adanya kerusakan. Kerusakan di dalam agama, kerusakan dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam budaya, di tengah masyarakat, di semua aspeknya, itu mengalami kerusakan dikarenakan adanya sultanan jairan, adanya suatu penguasa yang zalim. Penguasa zalim itu dengan kezaliman yang dia lakukan menyebabkan ketertindasan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Maka Imam bangkit untuk melakukan islah. Al-Imam bangkit untuk melakukan islah, artinya dengan cara iqamatil adalah, dengan cara menegakkan keadilan. Jika kezaliman berefek pada kesengsaraan, maka tegaknya keadilan akan berefek pada kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam satu khutbahnya, Imam Husain mengutip sabda Ar-Rasul yang mengatakan, man ra'a minkum sultanan jairan, barang siapa di antara kalian yang melihat adanya penguasa yang zalim, mustahillan li haramillah, yang menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, nakitan li ahdillah, dia melanggar janjinya Allah, mukhalifan li sunnati Rasulillah, dia bertentangan dengan gaya hidupnya Rasulullah, ya'malu fi ibadillahi bil ithmi wal udwan, dia memperlakukan hamba-hamba Allah dengan perbuatan dosa dan permusuhan, falam yughayyir, kemudian orang yang menyaksikan ini semua, dia tidak mampu melakukan perubahan bi fi'lin wala qaulin, dia tidak mau melakukan perubahan dengan perbuatan, dengan tindakan, ataupun dengan ucapan, dengan perkataan, dia hanya diam saja, karena haqqan 'ala Allah an yudkhilahu madkhala, maka menjadi haknya Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dari hadis Nabi ini dijelaskan bahwa ketika seseorang melihat adanya kezaliman, melihat adanya kejahatan, melihat adanya penderitaan, kemudian dia diam saja dan tidak melakukan perubahan,
maka itu bantuan terhadap kejahatan itu sendiri. Sehingga dia tidak layak untuk dimasukkan dalam surganya Allah, tapi dimasukkan ke dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Al-Imam Husain di dalam melawan kezaliman ini dalam rangka najatul ummah, dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Beliau yang semestinya menyelamatkan umat manusia, tapi dikarenakan orang-orang tidak siap dengan apa yang imam sampaikan kepada mereka, pada akhirnya yang semestinya mereka menerima sang pahlawan, tapi mereka kemudian membunuh pahlawan yang hendak menyelamatkan mereka. Dari sini kita perlu melihat tentang akar kezaliman, supaya kita bersama orang-orang mulia, bersama Al-Husain mampu menegakkan keadilan. Kita perlu melihat tentang akar kezaliman. Apa sebab-sebab yang menjadikan timbulnya kezaliman? Ada 3 sebab yang pertama, ada 3 sebab yang utama. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua ketakutan, yang ketiga kebutuhan. Orang berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat, yang pertama karena kebodohan. Misal dia bodoh, dia tidak tahu bahwa di sana ada Tuhan. Dia tidak tahu di sana adanya aturan. Atau dia menganggap dirinya adalah gen unggul, menganggap dirinya adalah yang terbaik. Karena kebodohannya, dia merasa dirinya ana khairan minhu, merasa dirinya unggul, dan dengan rasa serta kebodohan ini dia meremehkan dan merendahkan orang lain. Dan sebab yang kedua timbulnya kezaliman adalah ketakutan. Ketika seseorang merasa takut, dia melakukan perbuatan dosa, melakukan kezaliman. Contoh dalam Al-Quran diceritakan tentang mimpinya Fir'aun, raja yang zalim. Dia bermimpi bahwa kerajaannya, kekuasaannya tumbang, hancur oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Bangun dari tidurnya dalam keadaan ketakutan. Karena rasa takut yang dia miliki, takut kehilangan kekuasaannya, takut kerajaannya runtuh, maka dia perintahkan untuk mengawasi wanita-wanita yang hamil. Ketika mereka melahirkan bayi-bayi laki, langsung dibunuh. Demi apa? Demi menyelamatkan kekuasaannya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Al-Quran menjelaskan dari ketakutan yang dialami oleh Fir'aun, Fir'aun menyembelih bayi-bayi laki dari Bani Israel dan mempermalukan wanita-wanita mereka. Kenapa timbul kejahatan dan kezaliman yang seperti ini? Karena rasa takut. Faktor kezaliman yang kedua adalah ketakutan. Maka ketika masyarakat hidup dalam ketakutan, dorongan untuk berbuat dosa dan maksiat semakin besar. Tapi ketika digantikan dengan rasa tenang, dengan rasa tentram, maka tidak ada motivasi untuk melakukan perbuatan dosa. Kerja dari musuh-musuh Allah, kerja dari penguasa-penguasa zalim adalah dia menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Ketika timbul ketakutan, maka timbul kejahatan. Tapi ketika dibangun sebaliknya, maka para nabi, para rasul, para imam, dan keluarga suci nabi, mereka hidup di tengah umat manusia, yubaddiluna min ba'di khaufihim amna. Melawan kezaliman dengan cara bagaimana? Dengan cara merubah rasa takut mereka dengan rasa aman. Bagaimana merubah rasa takut dengan rasa aman? Dengan rahmatan lil alamin. Dengan menegakkan keadilan, dengan memberikan haknya mereka, dengan melawan setiap penindas, qul lil zalimi khasman walil madlumi auna.
dan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang tertindas. Kalimat Imam Ali, jadilah penolong, jadilah musuh bagi setiap penindas, dan jadilah penolong untuk setiap orang-orang yang tertindas. Maka ketika di tengah masyarakat muncul para pejuang-pejuang seperti ini, maka orang-orang lemah akan merasa tenang. Bagian yang ketiga, sebab terjadinya kezaliman adalah kebutuhan. Ketika dia butuh berkuasa, memiliki kebutuhan yang lebih, maka terfikir olehnya untuk melakukan kejahatan, kezaliman, yang berefek pada kesengsaraan umat manusia dan bahkan berpengaruh pada keseimbangan alam semesta. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di atas muka bumi, fil barri wal bahri, dan di lautan. Dari mana ini datangnya? Bima kasabat aydin nas. Dikarenakan kejahatan dan kezaliman umat manusia. Semua penderitaan ditimbulkan dari kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia. Al-Imam Husain salamullah alaih dengan revolusinya, dengan kebangkitannya, mengajarkan kepada kita bahwa semua kezaliman harus dilawan. Kebenaran harus ditegakkan. Orang-orang yang dia tertindas, dia harus dibela. Ada banyak bentuk-bentuk kezaliman, merampas hak orang lain, termasuk penjajahan. Kita tahu bahwa negeri kita, menurut sejarah yang diajarkan kepada kita, 350 tahun mengalami masa kita dijajah. Berkat para pejuang dan para pahlawan di negeri ini, yang berjuang demi nilai-nilai kemanusiaan, mereka bangkit melakukan perlawanan sama seperti perjuangan para nabi, para rasul, seperti perjuangan Al-Imam Husain. Mereka terinspirasi oleh pejuang-pejuang di masa lalu, sehingga pahlawan di negeri ini, mereka bangkit melakukan perlawanan kepada para penjajah di masa itu dan pembelaan kepada bangsa ini, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Allah memberikan hadiah terbaik bagi bangsa ini adalah kemerdekaan. Dari mana asalnya kemerdekaan ini? Dari perjuangan, dari pengorbanan, dari keberanian. Dan dari mana bangsa ini belajar? Belajar dari orang-orang mulia di dalam sejarah, dan diantaranya belajar dari Al-Imam Husain salamullah alaih. Imam mengajarkan bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang dia hidup bebas. Bebas dari jeratan hawa nafsu, bebas dari ketakutan, bebas dari perbuatan dosa, bebas dari perbuatan zalim. Itu adalah manusia yang merdeka. Kemerdekaan adalah kita membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Kemerdekaan adalah kita la ilaha illallah, kita menolak kekuatan selain Allah dan hanya menerima aturan Allah. Kita di dalam beragama, ini adalah agama kebebasan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Yang artinya, ketika kita menolak selain Allah, menolak aturan-aturan selain Allah, ini adalah sebuah kebebasan. Menolak terikat oleh hawa nafsu, oleh kerakusan, oleh hal-hal yang buruk. Dan kita hanya diikat oleh ilallah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Maka ketika kita terikat seperti itu artinya kita sebagai orang yang bebas, sebagai orang yang merdeka. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang melawan hukum-hukum Allah adalah orang-orang yang berbuat zalim. Adapun orang yang dia merdeka, orang yang dia pemberani, adalah orang yang dia bersama dengan Allah, Rasul, dan Ahlul Baitnya. Kita, para pemirsa Safinah TV, belajar dari Ashura, belajar dari Karbala, belajar dari Al-Imam Husain. Artinya kita belajar untuk menegakkan keadilan. Dari mana kita menegakkan keadilan? Dengan cara menghilangkan kezaliman,
melawan pada jihadun nafas, melawan pada diri kita terlebih dahulu. Bahwa musuh paling berat, musuh paling buruk adalah diri kita sendiri. A'da aduwika nafsukan lati baina janbai. Maka ketika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri, dia akan mampu melakukan perubahan. Dan perubahan yang diajarkan oleh Al-Imam Hussein bukan perubahan dari miskin menuju kaya, sakit menjadi sehat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib mereka hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya, melakukan perubahan itu artinya melakukan perpindahan dari area hewani menuju ilahi. Perubahan adalah meninggalkan sistem syaitani, meninggalkan dunia syaitani menuju kepada aturan-aturan dan sistem ilahi. Ini yang diajarkan oleh para rasul, para nabi, dan secara khusus diajarkan oleh Al-Imam Hussein. Maka kita harus memiliki keberanian untuk meninggalkan selain Allah dan hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menegakkan pijakan kita di atas jalannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت
ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ثم انكب على القبر وقبله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.